Yang menakosa skripsi mahasiswi dengan nama Sadeta dari Masari NIM 2025.0052 Prodi Pendidikan Agama Islam. Judul skripsi implementasi strategi active learning dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Islam SDIG Arisalah Lubuk Linggau. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang terhormat, hadir bersama kita dosen penguji 1 Bapak Joni Helandri, Magister Pendidikan. Yang kami hormati dosen penguji 2 Bapak Dr. Muhammad Yunus, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Sekretaris Sidang Bapak Supriyadi, Magister Manajemen, dan yang kami banggakan Saudari Sadeta dari Masari. Baiklah, dalam sesi dari sidang monoposa skripsi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sesi presentasi, yang kedua sesi kritikan, tanggapan, dan perbaikan baik dari dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Yang ketiga yaitu pengumuman hasil sidang monoposa skripsi. Baiklah, untuk membuka dan mengawali sidang monoposa skripsi ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang monoposa resmi dibuka. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Sadeta dari Masari untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kami beri waktu lebih kurang selama 10 menit. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan sidang pada hari ini. Baiklah, yang terhormat Ketua Sidang calon kandidat Dr. Ibu Fitriani, Magister Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang terhormat penguji 1 Bapak Joni Helandri, Magister Pendidikan. Yang terhormat penguji 2 Bapak Dr. Muhammad Yunus, Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat Sekretaris Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Perkenalkan, saya Sadeta dari Masari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya merasa senang sekali sudah sampai di tahap titik ini. Baiklah, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Implementasi Strategi Active Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Qurani SDIG Arisalah Lubuk Linggau. Latar belakang masalah. Pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral sejak dini. Proses pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa tidak hanya memahami nilai-nilai agama, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi active learning melibatkan berbagai teknik pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara langsung, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, simulasi, dan permainan peran. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mempromosikan kerjasama antara siswa dengan guru. Salah satu masalah yang sering dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran pada peserta didik. Mereka kurang didorongkan untuk berpartisipasi langsung, sehingga ini umumnya terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan hanya pendidik yang aktif. Dampaknya, proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan memperlibatkan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, peneliti menyadari hal tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran agar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Suatu sistem pembelajaran mengandung sejumlah komponen, antara lain tujuan, materi, peserta didik, pendidik, strategi, dan evaluasi.
Identifikasi masalah. 1. Menyelidiki efektivitas implementasi strategi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDIQ Arisala Lubuk Linggau. 2. Menganalisis tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam menerapkan strategi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIQ Arisala Lubuk Linggau. Rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang, maka pada penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIQ Lubuk Linggau untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIQ Arisala Lubuk Linggau. Tujuan penelitian. 1. Untuk menilai apa saja tingkat efektivitas implementasi strategi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 di SDIQ Arisala. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan strategi active learning pembelajaran pendidikan Islam di SDIQ Arisala. Kegunaan penelitian. 1. Secara teoristis. 2. Secara praktis. Landasan teori. Bab 2. Landasan teori. Menurut Solihin Abdul Wahab, implementasi berasal dari bahasa Inggris implementation yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan yang membutuhkan aktivitas di dalamnya, sehingga dari aktivitas tersebut terbentuklah kegiatan terencana yang mencapai tujuan tertentu. 2. Strategi pembelajaran aktif terbagi menjadi 3. 1. Membangun tim. 2. Strategi penilaian dengan cepat. 3. Strategi melibatkan peserta didik dengan belajar segera. 3. Pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Kerangka pikir. Kondisi awal, guru belum melaksanakan proses pembelajaran menggunakan strategi active learning. Guru belum mengembangkan kreativitas siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Siswa kurang aktif. Tindakan penerapan model pembelajaran active learning. Kondisi akhir diduga dengan penerapan strategi active learning dalam proses pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis tindakan. 1. Hipotesis tindakan. 2. Indikator keberhasilan. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Suatu penelitian yang akar permasalahan muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau renungan seseorang peneliti. Penelitian ini menggunakan siklus atau putaran tindakan berkelanjutan, maka putarannya atau siklusnya minimal 2 kali setiap putaran melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan reaksi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Qurani SDIQ Arisala Lubuk Linggau yang berlokasi di Jalan Lapter, Celembari, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Instrumen penelitian data. 1. Tes hasil belajar siswa. 2. Lembar observasi keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. 3. Kuesioner untuk mengetahui persepsi siswa terhadap strategi active learning. Teknik pengumpulan data. 1. Dokumentasi. 2. Observasi. 3. Tes tertulis. Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan pertanyaan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar definisi di atas dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban dan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Bab 4. Penyajian data. A. Deskripsi data. 1. Prasiklus. A. Observasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah telah meminta izin ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, lalu meminta izin ke kantor penanaman modal dan PTSP.
pada tanggal 10 Juni 2024. Setelah itu dilanjutkan dengan mengantarkan surat izin penelitian ke kepala sekolah SDIQ Arisalah pada tanggal 10 Juni 2024. D. Redaksi. Deskripsi hasil siklus 1. Siklus 1 perencanaan tindakan, 2 pelaksanaan, 3 hasil pengamatan, 4 redaksi. Siklus 2 1 tahapan perencanaan, 2 tahapan pelaksanaan, 3 tahapan observasi, 4 tahapan redaksi. Hasil prasiklus. Siklus 1 prasiklus kriteria peserta didik yang memiliki nilai sangat rendah berjumlah 9 orang. Peserta didik yang memiliki kriteria yang sedang berjumlah 4 orang, sedangkan 4 peserta didik memiliki kriteria nilai tinggi berjumlah 4 orang, dan 0 peserta didik mendapatkan nilai kategori sangat tinggi. Maka kriteria ketuntasan yang sudah ditentukan dari pihak SDIQ Arisalah adalah 75. Artinya ketika peserta didik diberi soal latihan harus mampu mendapatkan 75 ke atas agar nilai peserta didik dapat dikategorikan tuntas. Hasil siklus 1. Siklus 1 kriteria peserta didik yang memiliki nilai yang sangat rendah berjumlah 5 orang. Peserta didik yang memiliki kriteria rendah berjumlah 10 orang, yang memiliki kriteria sedang berjumlah 5 orang, sedangkan 3 peserta didik yang memiliki kriteria nilai tinggi berjumlah 3 orang, dan 2 peserta didik yang mendapat nilai kategori sangat tinggi. Siklus 2 ini menunjukkan nilai rata-rata peserta didik 81, sedangkan hasil tes pada siklus 1 dan rata-rata 69,2 ini menandakan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes pada siklus 2. Dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi menjaga hubungan baik dengan sesama pada peserta didik kelas 5 Ibrahim di SDIQ Arisalah Lubulingau. Dari 25 peserta didik yang mengikuti tes, peserta didik yang memperoleh nilai 75 ke atas dinyatakan tuntas sebanyak 23 siswa, atau memperoleh nilai rata-rata 81. Siswa yang tidak tuntas hanya 2 orang. Bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan strategi active learning mampu meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat saat berproses pembelajaran langsung. Peserta didik sangat bersemangat dalam menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan. Untuk memperoleh skor nilai tinggi saat menggunakan strategi active learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 Ibrahim di Sekolah Dasar Islam Qurani Arisalah Lubulingau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang pertama, secara individu berdasarkan hasil tes prasiklus, jumlah ketuntasan peserta didik 28% mengalami peningkatan. Jumlah ketuntasan peserta didik setelah melaksanakan siklus 1 menjadi 40%. Bahkan setelah pelaksanaan siklus 2 juga mengalami peningkatan hasil belajar signifikan dengan jumlah peserta didik 23 tuntas, 92% sudah menunjukkan strategi active learning cocok dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali, saudara-saudara. Sebelum kita lanjut pada sesi